Halo, Bang Ben, Bang Ben, belum masuk ya? Bentar ya teman-teman. Ini Bang Ben dari malam dia punya ini. Saya perbaiki YouTube dulu. Oke, teman-teman, silakan yang mau naik lagi membahas tentang tema kita. Tadi Saudara Reza membuktikan bagaimana menjadi seorang Kristen yang baik. Kristen yang baik adalah Kristen yang menggunakan akal di dalam mendalami materi Bible. Bukan hanya sekedar percaya saja, meyakini saja. Halo Saudara Ando. Ya, salam. Ya, salam. Senang ya Bang bisa bertemu. Ya, Ya. Katolik ya? Enggak, Kristen Protestan Bang. Protestan. Ya. Gimana Saudara? Masuk ke rumah Bang ini ya kan, karena berkali-kali lihat postingan, lihat live, sangat berapi-api, sangat penuh semangat ya. Semoga sehat selalu ya Bang. Ya, karena cinta. Iya Bang. Karena cinta kepada kalian. Iya, sesama makhluk harus saling memperhatikan. Iya, betul. Masya Allah. Iya Bang. Usia berapa Saudara Ando? Aku usianya 23. Anak saya berarti. Oh, Abang udah punya anak? Anak saya udah 20 tahun yang pertama. Oh, syukurlah puji Tuhan ya. Nah ya, puji Tuhan. Abang sehari-hari aktivitasnya ngapain aja? Ya gini, penginjilan. Oh, abang berarti konten kreator. Boleh dibilang gitu. Oh, baguslah. Ya, tadi aku dengarkan, aku udah berapa kali tuh mendengarkan tentang tema ini ya kan, begitu menarik untuk didiskusikan di antara kita. Betul. Ya, aku mau sebenarnya bertanya atau apa nggak terlalu suka sih. Aku lebih baik dipertanyakan daripada bertanya. Lebih baik ditanya gitu. Ya, kalau bisa kayak tadi seru sih itu yang apa Bang bicarakan sama room sebelah kan. Nah, itu enak kayaknya didiskusikan kembali. Ya. Boleh nggak buka kameranya? Biar kita saling kenal. Begini, Bang. Aku mau ada beberapa bantahan ataupun wajar lah ya Bang kita berselisih paham. Oh iya betul. Ya wajar ya kan? Beda akidah, beda keyakinan, beda Tuhan, wajar itu. Jadi tadi aku sebenarnya apa yang Abang sampaikan dan Abang jawab kepada teman tadi itu sudah benar. Nah, tetapi ada yang kurang. Dalam arti benar dalam penyampaiannya, tetapi maksudnya berbeda. Dalam arti begini. Yeah. Tadi aku membahas Kristus ya, Kristus. Coba Abang di dalam Lukas 2 ayat 11 kan di situ dikatakan malaikat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, berarti Kristus yang hadir itu adalah Tuhan yang dinyatakan oleh malaikat. Seperti itu ya kan. Baru
Kita buka dalam Wahyu 22 ayat 16. Di sana Yesus mengatakan, "Akulah keturunan Daud yang yang menjadi bintang gemerlang, yang membawa kemenangan, yang Mesias yang dinubuatkan." Nah, berarti Yesus yang hadir sebagai Mesias, dan juga dipertegaskan dalam Yohanes 4 ayat 21 sampai 26. Di sana ada perempuan yang mengatakan Mesias akan datang. Di ayat 26 dikatakan, "Akulah Mesias itu." Yang merujuk kepada Yesus. Baru tadi tentang pemahaman bagaimana menjadi Kristen yang baik. Di dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, "Kerjakanlah keselamatanmu." Keselamatan itu memang benar di dalam Yesus, tetapi beriman saja, percaya kepada Yesus saja tidak cukup. Tapi harus menjalankan keselamatan, dalam arti dalam Yakobus 2 ayat 28 dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Percuma saja kita percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai keselamatan, tetapi karakter kita bukan menunjukkan keselamatan itu. Dan dikatakan juga dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu harus menuruti segala perintahku." Jadi kalau kita percaya kepada Yesus harus ada tindakan. Jadi yang mau saya katakan seperti ini, Abang. Yesus itu dalam iman kepercayaan kami dan telah dicatatkan dalam Bible kami, Dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat dan Dia adalah Mesias. Makanya kalau Abang baca tentang kehadiran Yesus dalam teologi Kristen, Yesus itu bisa dicatat dalam historis. Itulah dia dibilang anak Yusuf, tukang kayu yang dari Nazaret. Dalam Matius kan ada silsilahnya, keturunan Daud. Dan dalam Yohanes dikatakan Yesus itu berasal dari sorga. Dan semalam kami kan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan pada Yohanes 14 ayat pasal 14 itu dikatakan, "Aku akan pergi kepada Bapa di surga untuk menyediakan tempat bagimu, agar di mana aku berada kamu pun berada, dan aku akan memberikan Roh Kudus yang akan menyertai kamu agar kamu hidup sesuai dengan perintahku." Makanya kalau kita baca pasal 14 itu ataupun kitab Yohanes keseluruhan, di situ banyak menceritakan bahwasanya Yesus itu adalah makhluk surgawi. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 1 kan di sana dikata firman telah menjadi manusia. Yang turun ke dunia ini. Jadi tolong ya Bang, coba Abang bantah statement kami ini ya, karena kita diskusi ya kan Bang. Itulah pandangan sudut pandang kami terhadap iman kekristenan, memandang Yesus dalam iman kepercayaan ya. Terima kasih. Ya, baik. Saya ngambil yang ini aja ya, yang apa? Yang saya ingat ya, karena Anda kan panjang nih saudara. Yang pertama di dalam Lukas 2 nomor 11, hidup kekal pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Sebelum saya jauh, saya ingin tahu Kristus itu apa Bang? Kristus itu orang yang diurapi. Bagus. Jadi Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Diskusi. Jadi yang lahir ini orang yang diurapi kan? Ya. Diurapi oleh siapa? Oleh Tuhan di surga. Oke, berarti yang lahir ini adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Sekarang ada berapa Tuhan? Satu. Oke, sebenarnya gini ya Bang, aku mau tegaskan di dalam cara kita dalam memandang kepercayaan orang lain, kita harus bisa tanamkan dalam pribadi kita. Apapun yang menjadi keyakinan orang lain harus kita hormati karena dia mempunyai data untuk mengungkapkannya. Dalam arti demikian, kami mengatakan Allah itu Tritunggal karena di Alkitab kami itu terdapat ada Bapa sebagai pencipta, Yesus Kristus sebagai juru selamat, Roh Kudus sebagai penghibur. Di dalam pekerjaan ini ketiga-tiganya berperan dan aktif. Makanya kami menganut monoteisme yang unik.
Mungkin dalam pemahaman orang Abang monoteisme itu satu Tuhan, kepercayaan kepada satu Tuhan. Tetapi kami itu menganut tentang monoteisme yang unik, yang mungkin dalam pemahaman kita di luar nalar. Memang Allah itu adalah Allah yang misterius, yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Kalau Abang bisa mencerna tentang pemahaman Tuhan itu, berarti Allah yang kita sembah adalah Allah yang palsu. Nah, itu perlu kita ingat, Bang. Jadi ketika kita menggali mencari datanya, kenapa Allah tiga, kenapa Roh Kudus ada, Bapa ada Yesus Kristus. Nah, berarti di situ kita mulai sesat. Seperti itu, baik. Bang. Baik, saudara. Ini apa menurut saudara ini? Bendo. Nah, kalau saya mengatakan ini adalah pisang goreng, sikap Anda apa kepada saya? Membiarkan saya atau Anda punya niatan untuk meluruskan pemahaman saya yang keliru ini? Dari sudut pandang Ini pisang goreng. Dengar ya, Bang. Dari sudut pandang apa saja pun, Abang sudah sangat jauh mengatakan itu pisang goreng. Karena apa? Dari dasarnya saja itu bukan terbuat dari pisang. Anda saya kembalikan ucapan saudara. Jadi nggak cocok Saya kembalikan perumpamaan yang Abang tegaskan itu. Iya, oke. Saya kembalikan kepada saudara. Oke. Saya kembalikan kepada saudara. Anda tidak boleh kemudian menghina dan menggugat kepercayaan saya. Ini adalah kepercayaan yang unik, yang susah untuk diterangkan, dan Anda tidak akan mampu untuk menerangkan itu. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ini kepercayaan unik. Ini adalah pisang goreng. Ini kepercayaan saya. Anda tidak punya hak untuk mengatur kepercayaan saya. Itulah yang terjadi ketika Lukas 2 nomor 11, yang lahir adalah manusia yang diurapi Tuhan. Anda langsung loncat. Oh tidak, memang di kami itu ada yang unik. Anda harus memasuki kepercayaan kami. Anda harus paham kepercayaan kami. Anda tidak boleh kemudian begini dan begono. Memang, tapi saya bukan orang gila yang harus percaya ini adalah pisang goreng. Anda juga bukan orang gila yang harus percaya ini pisang goreng. Anda harus menggunakan akal untuk menelaah ini. Begitu juga yang Anda jelaskan. Saya harus menggunakan akal untuk menelaah. Sekarang gini. Tunggu. Sabar ya. Tahan. Yang dilahirkan manusia itu Tuhan pencipta langit dan bumi atau bukan? Kenapa? Yang dilahirkan Maria itu pencipta langit dan bumi atau bukan? Iya. Berarti Anda sama mengatakan ini pisang goreng. Apa coba? Abang bikin perumpamaan tidak nyambung, oke? Abang mengatakan ini pisang goreng. Ini saja, Bung. Ini saja, Bung. Saudaraku. Ini saja nih, Bando. Saya katakan pisang goreng, Anda mengatakan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang bayi Anda katakan itu Tuhan? Ini aja kita katakan pisang goreng, Anda nggak terima. Bayi. Anda katakan Tuhan pencipta langit dan bumi. Gimana ini? Ini Coba dikatakan pisang goreng, Anda tidak terima. Yohanes pasal 1. Tunggu. Enggak, baca Abang Yohanes pasal 1. Kita baca Saya data. ngerti. Jangan kita berandai-andai. Kalau kita berandai-andai, Bukan berandai-andai. Sekarang di dalam Yohanes dan memaksa pemahaman Abang masuk ya. Kita pakai kita bahas kitab suci harus ketika saya mengatakan ini pisang goreng, saya memaksa Anda karena menurut Anda ini adalah bando. Ketika saya melihat bayi Yesus yang minum cucu, Anda mengatakan dia adalah pencipta. Akal sehat mana yang bisa terima itu? Ini saya katakan pisang goreng, Anda masuk akal. Bayi minum cucu, Anda katakan masuk akal. Lantas Anda mengatakan apa? Tidak bisa ditelaah oleh akal. Lalu buat apa akal ini? Sementara Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan akal. Bukan dengan iman, tapi dengan akal. Gimana ceritanya? Ini bando. Saya katakan ini pisang. Anda tidak terima. Bayi minum cucu. Anda katakan itu Tuhan. Hanya orang gila yang bisa percaya itu. Oke, aku bisa jawab, Bang. Silakan. Lukas 2 ayat 11, siapa yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Di situ tidak dikatakan Tuhan, Bung. Anda sendiri yang Tuhan mengatakan juru selamat, Kristus Tuhan juru selamat dunia. Enggak, aku katakan siapa yang mengatakan itu? Enggak, jawablah dulu. Siapa yang mengatakan itu? Dengar. Malaikat.
Nah, malaikat kan nggak manusia kan? Ya, anggaplah udah. malaikat. Padahal itu karangan Berarti yang Lukas. Sekarang menyatakan begini. Kristus yang lahir itu adalah Tuhan adalah malaikat, bukan manusia. Oke, satu Oke. poin. Oke, Baik, satu saya poin ya. bantah dulu. Oke. Saya bantah. Giliran saya. Kristus itu tadi Anda sendiri yang mengatakan. Kristus adalah manusia yang diurapi. Maka kalau kita aplikasikan definisi Kristus ke dalam terjemahan Lukas 2 nomor 11, apa bunyinya? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Betul? Oke. Udah betul. Itu udah menjawabkan. Berarti yang lahir itu adalah orang yang diurapi sebagai juru selamat. Udah mengakui. Diurapi oleh siapa? Diurapi oleh siapa? Diurapi oleh siapa? Udah tegas ayatnya mengatakan yang lahir itu adalah Tuhan dan juru selamat. Yang dikatakan Tidak ada di bukan situ. manusia di dunia ini. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Betul? Betul. Berarti yang lahir ini adalah manusia yang diurapi oleh Tidak ada manusia di situ. Pokoknya Kristus telah apa, lahir Bang? bagimu. Kristus itu apa? Manusia atau kucing? Tuhan juru selamat. Kristus itu kucing atau manusia? Sekarang dengar ya Bang. Memang Yesus itu lahir menjadi manusia ke dunia. Ya, berarti yang Makanya- lahir manusia. Berarti Dengar lahir ya, Bang. manusia. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Setuju? Begini Bang konsepnya Bang Juma. Begini. Bang Juma. Begini, Jadi, saudara. seperti ini aku. Gimana? Ini Bang, Abang selalu menekankan argumentasi Abang, selalu membuat statement Abang tanpa Abang mau mendengarkan orang lain. Saya mendengarkan loh, ada sahabatku, saya dengarkan Anda dari tadi. Jadi seperti ini Bang, ya. Silakan. Gini ya, kita berbeda bukan Ya. berarti kita menyimpang. Oke. Menyimpang salah satu Karena- di antara kita menyimpang. Gak mungkin dua-duanya Tidak. benar. Kalau Satu- kita bilang ke sekarang orang lain begini. berbeda itu menyimpang. Sekarang begini, saudara. Itu tidak Yang melahirkan diurapi- toleransi, yang diurapi tidak ada kedamaian. manusia Yang diurapi ini manusia atau bukan? Dengar ya Bang, dengar ya Bang. Nggak bisa. Macet. Enggak dengarlah aku tadi dari tadi sudah ku itu macet catat internasional. apa yang menjadi statement kita. Oke. Mesias Dari tadi adalah- aku membahas kepada Raisa itu, aku sudah membahas, sudah mencatatnya Bang. Nah ini sekarang Anda kalang kabut. Aku nggak kalang kabut karena aku Yang memahami diurapi ini pandangan siapa? Abang Saudaraku, itu saudara. tanpa Yang pemahaman yang diurapi ini siapa, kawan? Kucing atau manusia? Itu dulu. Jangan kemana-mana dulu. Juru selamat yang muncul di rahim Maria ini Tuhan, kucing, sapi, atau apa? Jangan membodohi diri, karena kalau Anda membodohi diri, Al-Quran makin benar. Fi qulubihim marad, fasadahumullahu marad. Tengoklah saudara-saudaraku Kristen, saya bukan mengantarkan kalian menjadi gila. Saya ngajak kalian untuk waras. Boleh Anda gunakan doktrin, boleh. Boleh Anda menggunakan dogma, boleh, silakan. Toh itu keimanan saudara, kepercayaan saudara. Tapi ketika kita menggunakan data-data dalam Bible dan Al-Quran untuk kita kaji sebagai bahan diskusi, tolong jujur dong. Doktrin boleh, dogma boleh, selama doktrin itu bisa kita luruskan berdasarkan dengan akal. Tapi kalau tidak, mau gimana? Tidak masuk akal. Dan data sudah disajikan oleh kitab Anda sendiri. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus katanya. Ya Kristus itu apa? Manusia. Yang mana? Yang diurapi. Diurapi oleh siapa? Oleh Tuhan. Nah, berarti Yesus ini adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Manusia, kok ini ada pas-pas kayak putihnya? Manusia
manusia diurapi Tuhan. Manusia ini diurapi oleh ini. Ada berapa sekarang di sini? Ada 2. Yang mana yang Tuhan? Yang mengurapi, yang diurapi manusia. Berarti yang lahir juru selamatnya adalah manusia. Yang lahir manusia. Ini kok banyak kali yang minta ini, minta apa ini? Minta PK. Manusia. Mama. Mama. Bang Juma. Apa? Nehi merica ketum berjahe. Listen, Bang Juma, listen. You follow back. You please follow me, Babi. Follow me. Oh, you Muslim? Ya, Hindu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Muslim. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Brother, you follow back. You follow back. Okay, I follow you. Okay. Agak tu Come bosan. Okay. Purani, sudah. West. Brother, you are all people. Babi, follow me. You are all people. Purani, West. Please. Iya, Purani. Yeah. Purani. Terus di mana? Di India. Let's go. Oh, maafin. Dia koinnya cuma 3 ekor. Kita lagi kajian ini. Bisa bahasa Indonesia. Oh, where are you from? Indonesia. Oh, Indonesia. Very good, brother. Ya, nehi merica ketum Indonesia, berjahe. you Muslim? You are Muslim? Yes, Muslim. Muslim Very good, kapema. brother. Very good. Kati no. Lama kali. Brother, Babir. Ini sampai 5 kali dia minta permintaan, mengganggu kali. Kupikir tadi siapa gitu. Karena namanya aneh-aneh aja gitu kan ya. Biarin aja dulu, habiskan ini dulu baru kita turunkan lagi. Pusing juga sih. Brother, 1,000 people follow me, Babi, and come my live. Oke. Sebentar, Yes. pepayanya masih mengkal. Indonesia is very powerful, is big love. Ya, betul. Indonesia memang tampan-tampan orangnya. Ya, Yang paling big love. tampan adalah Indonesia saya. is big Terima love. kasih Anda menyanjung saya. Masya Allah, luar biasa. One Udah ya? browse, my friend, one browse. Maksudnya apa ini? Mengganggu ini. Pridapan ini. Ini Konoha, ini cocoknya dengan Handi ini. Konoha. Bye, welcome Putri, welcome. Nana, Saya dipanggil welcome. Putri, Bu. Lama kali waktu berlanjut. La 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 la. Wih, La 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 Mama, la la. Coba baca Quran, mengaji Quran. Okay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu Wa iyyaka nasta'in. ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. waladdallin. Amin. Masya Allah. Iya, tapi sudahlah, masih ada 1 menit teman-teman. Amin. Amin. Orang lagi bahas dot tadi ini, Anda masuk. Kirain. Brother, you Yes. are Muslim people, all Muslim. Babi Bhai, follow me. Yes, teman-teman Muslim, tolong di follow dia. Semua umat Islam yang ada di Indonesia, kata beliau, di follow dia ini. Nanti kalau sudah di follow, kalian akan dikirimkan minyak rambut.
minyak rambut yang terbuat dari getah pohon pisang. Ayo di follow. Nggak sudi. Wah, nggak sudi kata. Jangan. Beliau Muslim. Di follow aja beliau. Cakep pun dia cakep kayak Sanjay Dutt, Amir Khan. Cucunya Amir Khan ini. La la Oke, la ya. la 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 la. 18 My brother, thank you. Cari yang namanya siapa yang bisa. Jangan ke Edis, jangan. Udah ya. Waalaikumsalam. man. Waalaikumsalam. No, three Assalamualaikum. brother, please, three. No. Okay, Saya one more. Saya One punya more. pekerjaan. Saya punya pekerjaan, saudaraku. Bagaimana One. caranya diputuskan ini? One. Bagaimana caranya Brother. ini? Teman-teman, ajarin saya. Mampus sudah. Jangan waktu saya mau soal cuman turunkan gimana caranya, Os? Nggak bisa. Saya punya kepentingan. Istri saya mau melahirkan One more. Istri saya mau Muslim melahirkan. brother, one more. Iya tahu. Host, turunkan host. Agak cek. Okay, bye. Astagfirullahaladzim. Bini saya mau melahirkan. Ada aja nih. Mampus lo. Mana ceritanya ini diturunkan ini? As. Indonesia. Iya Indonesia. I love Pura nih. Indonesia. Astagfirullahaladzim. Indonesia, I love Indonesia. I love Indonesia. I love Indonesia. I love Indonesia. Karena dia melihat menyaksikan dua orang sudah diskusi dengan Bang Suma, dia seorang tokoh, seorang guru. Wah ini kayaknya bagus ini masuk ini untuk membela yang tadi, karena sudah kabur yang satu. Tatounya mau kayak Edis. Cari Pak Bom. Materi saya hilang gimana dong? Oke, saudara Oten, masih ada waktu saya kurang lebih 40 menit. Jangan lagi minta-minta kayak gitu. Ada lagi nih. Pahat, Mudassar, udah. Mudassar, Magal, udah. Bagal, udah pulang tidur sana. Jangan PK-PK dengan saya, Bang. Bukan jurusan saya itu. Sesaku dia tak bangka aku mengatakannya. Orang lagi serius, lagi membahas sesuatu yang penting, malah diajak ke India. Penjual kecap. Udah lab aja Dinda. Jam berapa tadi malam tidur Dinda? Tadi malam saya cepat tidur. Mana orang sama kok kita lagi live. Gimana sih sampai jam Oh 1? iya lupa. Jam 1 pula. Saya sampai jam 4 masih ngobrol-ngobrol. Bagaimana bisulnya? Masih bengkak? Cek. Apa? Hah? Bisulnya Yang masih bengkak? Bukan, Cek. tadi malam kita kan Cek. bahas Yesus disalib kan? Ah, Iya kan? Gimana? Masih ingat Iya. kan?